Ikhwatiddin a'azakumullah, mewaspadai kebangkitan komunis adalah sebuah keharusan, terutama bagi seorang muslim yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimanapun, kita sebagai seorang muslim harus peduli dan harus menunjukkan sikap yang peka terhadap lingkungan, khususnya terkait dengan kebangkitan faham komunisme. Disebut sebagai bentuk kebangkitan karena pada hakikatnya komunisme di Indonesia minimalnya sudah melakukan 2 kali peristiwa besar. Yang peristiwa besar tersebut tercatat di dalam sejarah pertumbuhan bangsa Indonesia ini dan dicatat dengan darah, karena 2 peristiwa besar tersebut banyak menelan korban dari kalangan kaum muslimin. 2 peristiwa besar tersebut diantaranya pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Musso pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Kemudian peristiwa lainnya adalah peristiwa gerakan 30 September yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan DN Aidit. Maka kedua peristiwa ini merupakan bukti sejarah yang tidak boleh dilupakan, khususnya oleh kaum muslimin di Indonesia ini. Karena sebagaimana kita ketahui, komunisme adalah merupakan sebuah pemahaman, sebuah ideologi yang sewaktu-waktu ideologi ataupun pemahaman ini bisa bangkit kembali. Kita perlu mewaspadai, karena pada masa sekarang ini kita melihat beberapa fenomena yang menunjukkan bahwasannya ada kalangan-kalangan atau beberapa orang yang memanfaatkan momentum-momentum tertentu di daerah tertentu untuk menyebarkan pemahaman komunisme ini. Walaupun pada taraf mereka menampilkan simbol-simbol komunisme, seperti misalnya yang kita terima informasi, mereka menyertakan simbol palu arit di sebuah banner, yakni sebuah spanduk dari sebuah partai besar, partai politik besar di Indonesia. Fenomena lainnya kita dapati pula, mereka berani mengusung foto-foto tokoh-tokoh komunis di Indonesia dalam sebuah arak-arakan ataupun pawai di Madura. Kemudian juga di Banyuwangi dipelopori oleh seorang tokoh legislatif mengadakan aksi yang dikemas dalam aksi sosial yang sebenarnya ingin menjajakkan pemahaman ataupun ideologi komunis. Walaupun kemudian aksi mereka dibubarkan. Kemudian kita dapati pula fenomena lain, bahwasannya kebangkitan komunis di Indonesia ini sudah mulai berani, yaitu ada seorang anak tokoh dari komunis
tokoh partai komunis di Indonesia yang menulis buku dan buku tersebut diterbitkan dengan judul Aku Bangga Menjadi Anak Komunis. Fenomena-fenomena yang demikian ini menunjukkan bahwasannya ideologi komunis atau paham komunis, komunisme itu sendiri masih ada dan merupakan bahaya laten. Dikatakan bahaya laten karena sifatnya senyap, diam-diam berada di bawah permukaan. Ya, seperti aktivitas di Banyuwangi tersebut nampaknya aksi sosial. Namun sebenarnya aktor di belakang aksi sosial tersebut adalah seorang yang memiliki pemahaman komunis. Maka kita harus mewaspadai yang demikian ini, karena sesungguhnya kebangkitan komunis itu bukan sesuatu yang mustahil. Beberapa kader komunis diantaranya telah menyusup di dalam partai politik di Indonesia. Bahkan ada yang sudah menjadi anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dan perlu juga mewaspadai bahwasannya ada salah satu partai politik di Indonesia yang menjalin kerjasama kaderisasi dengan Partai Komunis Tiongkok, Republik Rakyat Cina. Ini sesuatu yang harus kita waspadai. Dan dari fenomena yang demikian ini, janganlah kemudian lengah, kemudian merasa aman bahwasannya ideologi komunisme, faham komunisme ini tidak akan bangkit kembali. Sesuatu yang mungkin saja itu bisa terjadi, wa'iyadzubillah.